Nusantara yang sedang bergabung pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta izin dulu Bapak Ibu untuk melepas masker sambil terus menjaga protokol kesehatan, karena saya sekarang sedang sendirian nih Bapak Ibu, ada di ruangan kelas kita, ruangan kelas yang sangat spesial yang akan terus dihadirkan dari pelajaran 1 sampai 6. Baiklah, selamat datang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar. Siang hari ini saya juga bersemangat sekali Bapak Ibu, karena inilah webinar pertama yang merupakan bagian dari Sinkronus pelajaran pertama program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Nah, saya juga sudah melihat nih Bapak dan Ibu guru sudah banyak yang bergabung. Wah, dari seluruh kota di Indonesia, dari seluruh Nusantara, terima kasih telah menyempatkan diri dari sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama untuk menuntut ilmu, dan ini adalah acara yang memang kami tunggu-tunggu, karena dari sekian rangkaian seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi, ini adalah webinar yang pertama dan ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Baiklah, Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar dan juga sangat menantikan kelas ini, di sini kita akan banyak berlatih dan juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan kemampuan non teknis alias soft skill. Dan saya senang sekali dan merasa terhormat sekali pada siang hari ini. Nama saya Vena Anissa. Saya yang akan memandu Bapak dan Ibu selama 6 pelajaran, dari pelajaran pertama hingga pelajaran yang terakhir, insya Allah selama 6 minggu ke depan. Dan berada di kelas ini yang memang direkayasa secara khusus. Kelas ini sebagai bocoran adalah kelas 3D loh Bapak Ibu, karena ini kan kelas teknologi dan juga soft skill kan, jadi semuanya berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan kemampuan non teknis. Dan kemampuan non teknisnya seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini kan ada 4C, jadi critical thinking, communication, creativity, dan juga collaboration. Berpikir kritis, berkomunikasi, berkreativitas, dan juga berkolaborasi. Izinkanlah saya sekarang untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini, dan saya juga masih melihat nih Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara, selamat bergabung, senang sekali kita bisa ada di sini semua ya Bapak Ibu ya. Susunan acara pada webinar kita kali ini adalah pembukaan, kemudian kita akan berdoa bersama, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian ada training yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Adi Respati. Training hari ini adalah resilience, kemampuan ketangguhan dan juga teknologi. Kemudian kita mempunyai bincang inspirasi bersama Najwa Shihab mengenai asyiknya belajar. Nah, kita sama-sama belajar, bukan cuma murid aja yang belajar, guru juga, semuanya sama-sama belajar, orang tua juga. Dan juga ada tips praktis bersama Firza Dawi. Nah, yang spesial untuk Bapak dan Ibu seluruh Nusantara yang semangat belajar, yang hari ini telah bergabung bersama kami secara live webinar. Saya ingatkan kembali, hari ini adalah tanggal 30 Juni 2021 jam 1. Nah, jika Bapak dan Ibu menyaksikan ini secara live, maka nanti di sepanjang acara ini ada beberapa kuis yang bisa Bapak dan Ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang melihat webinar ini dalam bentuk rekaman? Bapak Ibu, kalau ini sudah dalam bentuk rekaman, berarti udah nggak bisa ikutan lagi kuisnya. Tapi kan ada hadiahnya, ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Baiklah, ayo kita semangat sekarang. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa program guru belajar dan berbagi seri semangat guru kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non teknis sebagai pendukung teknologi yang sekarang digunakan dalam kegiatan belajar dan belajar. Jadi silakan juga Bapak dan Ibu untuk membagikan keseruan, pengalaman, dan juga apapun juga yang Bapak Ibu ingin ceritakan di pelatihan ini melalui sosial media Bapak dan Ibu, membagikan dan juga menyebarkan semangat pelimbasan semuanya dengan hashtagnya, yaitu ini dia, hashtagnya belajar semangat mulia. Silahkan mau ada di sosial media manapun juga. Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di kelompok belajar sudah punya Twibbon kan, dengan
profil masing-masing dengan grafis-grafis yang menarik. Nah itu disebarkan di sosial media dengan hashtag semangat belajar guru. Semangat belajar semangat guru, hashtag belajar semangat guru ya. Saya tadi agak kesulitan sedikit. Baiklah, dan Bapak Ibu, program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan VNV Group dan juga Hewlett Packard Indonesia. Baiklah, sekarang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan, sehat walafiat sampai hari ini. Untuk mengawali pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, kita mulai. Alamin, semoga harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kita semua untuk sikap sempurna. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke sikap sempurna. Baiklah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar pada siang hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki sesi training pelajaran pertama, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Kita akan siap-siap untuk mendapatkan pemaparan dan juga nanti bisa tanya jawab. Tetapi sebelum kita belajar, sepertinya nih, jari-jari tangan kita yang akan kita gunakan untuk mencatat, dan kemudian kemampuan kognitif kita, pengasahan otak kita ini harus dipanaskan sedikit. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikutan kuis dulu. Kuis ini sebetulnya sangat sederhana, yaitu menebak kata. Nah, tapi dari menebak kata ini, siapa tahu Bapak dan Ibu bisa menebak katanya dengan sempurna, dapatkan hadiah. Hadiahnya hari ini adalah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet Bapak Ibu. Caranya gampang, jadi sekarang Bapak dan Ibu lihat di YouTube chat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sedang melihat pelatihan ini di YouTube GTK Indonesia, Kemendikbudristek. Nah, di situ ada chatnya kan. Nah, silahkan di chat itu ada sebuah tautan yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke Google Form. Google Form ini diisi dulu karena kita nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu yang menjadi pemenang di email yang benar.
Jadi silakan Bapak Ibu sudah melihat di chatnya itu ada sebuah tautan untuk ikutan menjawab kuis. Silakan isi nama, kemudian juga asal dan juga emailnya. Itu yang paling penting karena nanti kalau Bapak dan Ibu mendapatkan hadiahnya, kami bisa menghubungi ke email yang benar. Kemudian saya akan memberikan tebakan kata ini. Katanya adalah berikut ini. Silahkan untuk ditebak katanya. Oke, dan Ibu dan Bapak kalau misalnya masih mengalami kendala teknis, silahkan aja, tidak apa-apa. Ini di tiap daerah kami sadar memang berlainan. Kalau misalnya belum bisa masuk ke dalam tautannya, dijawab aja dalam hati. Karena kalau misalnya nanti jawabannya benar, asik, karena jawabannya tepat kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan ada sebuah kata yang silahkan diulangi. Apakah kata ini? Kata ini sangat bermakna karena sering sekali saya sebutkan dari awal sampai sekarang ya. Ini adalah nafas kita, ini adalah niat kita yang mempersatukan kita di sini nih Ibu, Bapak. Jadi apakah kata ini? Baiklah, saya kasih kesempatan Bapak dan Ibu kemudian juga untuk menebak kata itu apa. Jangan lupa diklik tautannya. Dan ternyata sudah ada pemenangnya dan Bapak dan Ibu yang ternyata masih masuk tiba-tiba kok ada pemenangnya. Ya, memang itulah yang namanya keberuntungan ya Bapak Ibu ya. Dan apakah Bapak dan Ibu yang sudah berhasil untuk mengisi punya jawaban yang benar? Saya berikan dulu jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah ini dia. Semangat. Semangatlah yang mempersatukan kita pada siang hari ini. Semangat belajar, semangat untuk saling berkolaborasi demi pendidikan Indonesia. Dan ternyata saya sudah mendapatkan pemenangnya. Saya suka mendapat bisikan nih Bapak dan Ibu karena saya cuma sendirian ini. Bapak Zamroni Yahya, SDN Pulungan dari Sidoarjo. Congratulations Bapak. Oke, cuma satu pemenang Bapak dan Ibu. Oke, ini memang keberuntungan ternyata diraih oleh Sidoarjo kali ini. Tapi tenang aja, karena masih ada beberapa kuis yang akan kami berikan di sela-sela belajar kita kali ini, supaya Bapak Ibu ada sedikit pengasahan otak dan juga ada hiburan nih Bapak Ibu ya, karena yang namanya belajar kan harus mengasyikkan. Baiklah kalau gitu, congratulations, selamat kepada Bapak Zamroni dari Sidoarjo. Dan sekarang kita akan menuju ke trainingnya. Kita akan langsung belajar nih di pelajaran pertama. Ini adalah sinkronus dari pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Bapak mendengarkan dan melihat pemaparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Adi Resmani. Bapak Ibu bisa langsung bertanya, silahkan langsung ketik pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat di YouTube. Jadi Bapak Ibu langsung aja bisa bertanya. Nanti setelah ada pemaparan, kami akan memilih pertanyaan dari Bapak Ibu untuk dijawab langsung oleh Bapak Adi Resmani. Oke, gimana, kita sudah siap belajar? Ini saya juga melihat banyak yang baru datang nih. Oke, kalau Bapak Ibu belum terlambat sama sekali karena pelajarannya baru akan dimulai. Nanti kalau ada yang terlambat dan juga ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat, ini semua direkam dan nantinya bisa ditonton kembali di asinkronus pelajaran 1, resilience, tangguh dan teknologi. Baiklah, kita belajar bersama, kita mulai. Inilah resilience, tangguh dan teknologi bersama Bapak Adi Respati. Selamat belajar Bapak Ibu. Yuk kita belajar bersama sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu, nama saya Adi, saya dari Websis for Edu. Saya akan bercerita, sharing dengan Bapak dan Ibu pada hari ini tentang resiliensi. Saya minta izin untuk share screen-nya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Adi Respati, saya dari Websis for Edu. Di Websis for Edu saya adalah Head of Program. Sedikit perkenalan tentang Websis for Edu. Websis for Edu itu adalah konsultan adopsi teknologi. Sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi teknologi untuk pendidikan biasanya kami dampingi. Kami biasanya mendampingi guru untuk belajar tentang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kami juga mendampingi pemimpin untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk adopsi teknologi.
tentang resilience, tangguh dan teknologi. Saya akan coba share yang kami praktikkan selama ini. Ada beberapa kerangka yang saya ingin ceritakan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan ini bisa digunakan selama praktik ke depan, baik dalam konteks kita sedang menghadapi PJJ ataupun nanti setelah PJJ kita akan tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada 2 pesan kunci yang saya harapkan saya bisa sampaikan pada hari ini dan mudah-mudahan ini bisa terpakai oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya akan cerita tentang satu kerangka namanya kerangka SEMR. Harapan kami menceritakan ini kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat sebuah kerangka yang nanti bisa dijadikan sebagai to-do list untuk adaptasi dalam menggunakan teknologi. Nanti mudah-mudahan di akhir saya akan coba perlihatkan sebuah matriks pengembangan SEMR sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat gambaran selama beberapa bulan ke depan tulisnya buat Bapak dan Ibu itu apa. Yang kedua saya ingin share nanti tentang resiliensi. Harapan saya menceritakan tentang resiliensi adalah supaya kami dapat memberikan gambaran yang bisa jadi senjata atau bisa jadi tenaga untuk motivasi Bapak dan Ibu, dukungan moral. Ya, untuk ini nanti kami akan sharing sebuah grafik yang menggambarkan lazimnya ketika seseorang itu sedang mempelajari atau beradaptasi dengan teknologi, itu kira-kira perjalanannya akan seperti apa. Saya akan mulai dengan topik resiliensi. Saya akan ambil sebuah penjelasan tentang resiliensi. Di ilmu psikologi, resiliensi ini banyak dikenal dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Sinonimnya ada resiliensi, ada tangguh. Kata yang lazim digunakan di kajian ilmu psikologi adalah daya lenting atau membal. Saya akan lanjut. Di ilmu psikologi Bapak dan Ibu, kata pertama yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah istilah itu punya peranan yang sangat penting. Resiliensi di sini didefinisikannya sebagai kemampuan. Kalau di kajian ilmu psikologi, kata kemampuan itu punya arti yang khusus. Ketika satu konstruk psikologi atau sebuah konsep psikologi, sebuah konsep tingkah laku dikenalkan sebagai kemampuan, itu artinya tingkah laku tersebut bisa dilatih. Itu bukan bawaan yang pure genetika. Karena bisa dilatih, artinya kalau dipraktekkan terus-menerus, seseorang bisa jadi terampil. Jadi performance-nya bisa baik tanpa perlu banyak tenaga. Dan kalau keterampilan ini terus dipraktikkan lagi, ini akan menjadi semacam refleks. Artinya secara intuitif yang akan muncul dalam situasi yang diperlukan, si resiliensi ini akan bisa ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, ini adalah kata kunci yang sangat penting. Mudah-mudahan kami bisa sharing dengan Bapak dan Ibu. Ini makanya jadi sangat penting untuk membicarakan resiliensi dalam adaptasi teknologi dengan konteks Bapak dan Ibu perlu waktu beberapa bulan ke depan untuk mempraktikkan ini. Karena kita bicara tentang adaptasi teknologi, kita bicara tentang perjalanan. Kalau kita akan bicara tentang learning journey, perjalanan Bapak dan Ibu. Di sini perjalanan Bapak dan Ibu membutuhkan sebuah peta. Kalau dalam konteks kita bepergian, peta ini menggambarkan lokasi saya mulai, kemudian lokasi saya sampai. Learning journey dalam adaptasi teknologi itu konteksnya adalah tingkat kemahiran. Jadi kita mulai dari titik kemahiran yang mana, kemudian kita akan sampai ke titik kemahiran yang mana, tingkat kemahiran yang mana. Nah, inilah yang saya akan perkenalkan bersama teman-teman yang namanya kerangka SEMR. Kerangka SEMR adalah sebuah kerangka yang memperkenalkan tingkat
kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini kata kuncinya adalah kematangan. Tingkat kematangan ini jadinya mulainya dari yang pemula, kemudian beranjak naik ke tingkat yang paling mahir. Tingkat kematangan ini di dalam kerangka SMART dibentang menjadi empat tingkat. Tingkat yang pertama namanya substitusi. Tingkat yang kedua namanya augmentasi. Tingkat yang ketiga namanya modifikasi. Nanti tingkat keempat yang terakhir namanya redefinisi. Jadi kerangka SMART ini sebetulnya istilah kata SMART-nya merujuk kepada tingkatan kematangan ini. Saya akan lanjut. Pertanyaan cara yang paling mudah untuk memahami tingkat-tingkat kematangan SMART adalah dengan menggunakan pertanyaan ini sebagai refleksi, Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pembelajaran saya. Kita coba akan bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Tingkat pertama namanya substitusi. Untuk mengenali tingkat SMART, Bapak dan Ibu akan terbantu dengan dengan refleksi terhadap dua komponen. Komponen yang pertama adalah kegiatan belajar. Komponen yang kedua adalah sasaran belajar. Kalau tingkat substitusi, itu berarti gambarannya adalah saya menggunakan teknologi baru untuk kegiatan yang masih sama dengan sebelum saya pakai teknologi baru ini. Artinya kalau kegiatan saya sama, berarti sasaran belajarnya juga masih sama dengan kegiatan yang lain, dengan kegiatan sebelumnya, maksud saya. Nah, ini disebut sebagai substitusi. Tingkat yang berikutnya namanya augmentasi. Dilihat dari kegiatan belajarnya, sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan belajar yang dipraktikkan oleh guru di kelasnya, untuk diaugmentasi itu sudah mulai berubah sasaran belajarnya, tapi masih sama. Nah, perubahannya seperti apa? Perubahannya biasanya terjadi karena gurunya sudah lebih kenal dengan teknologi yang dia gunakan. Mungkin karena sudah seminggu atau bahkan sebulan menggunakan hardware tersebut. Dan ketika selama sebulan itu dia sudah mulai kenal dengan fitur-fitur di aplikasi tersebut. Bahkan mungkin pengenalan fitur-fiturnya sudah sangat mendekati lengkap, sehingga guru dan jadi punya insight bahwa kayaknya kita bisa melakukan ini deh, kayaknya yang ini bisa dilakukan, bisa ditambahkan deh, kayaknya kita bisa melakukan kegiatan ini. Jadi karena gurunya kenalan dengan banyak fitur baru, jadi ada kegiatan-kegiatan baru yang ditambahkan di dalam kegiatan yang lama. Sasaran belajarnya tetap masih sama. Tingkat yang berikutnya namanya modifikasi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, naik dari augmentasi, guru-guru yang mempraktikkan di tingkat modifikasi, kegiatan pembelajarannya sudah berubah signifikan, Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang baru, bukan cuma pengayaan dari kegiatan yang sebelumnya. Sasaran belajarnya juga sudah mulai berubah karena guru jadi dapat insight, wah kalau misalnya ada fitur A, B, C, D, E dan ada aplikasi untuk A, B, C, D, E, berarti jangan-jangan pencapaian murid kita bisa lebih tinggi, bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas, bisa lebih akurat. Nah, ini adalah yang disebut penggunaan teknologinya sudah sampai pada tingkat modifikasi. Di sini yang perlu dicatat, untuk di tahap modifikasi sangat kecil kemungkinan guru bisa berdiri sendiri. Biasanya di sekolah yang implementasi penggunaan teknologinya sudah dimodifikasi, sudah sampai tingkat modifikasi, guru-gurunya itu sudah sebagai tim sama-sama di tingkat modifikasi. Jadi sangat jarang ada satu sekolah yang hanya satu guru sudah
mencapai modifikasi, sementara yang lainnya masih substitusi. Ini karena untuk mencapai modifikasi perlu kematangan kelompok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tingkat yang terakhir namanya redefinisi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, kegiatan belajar di redefinisi itu sudah berubah nyaris total. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak ada, sekarang jadi ada. Ini makanya disebut sebagai perubahan yang sifatnya mendekati transformasional. Bukan saja kegiatannya banyak yang berubah, bahkan total nyaris berubah, sasaran belajarnya juga sangat berubah. Lagi-lagi ini karena para guru jadi dapat insight bahwa wah, kalau aplikasinya bisa seperti ini, teknologinya bisa seperti ini, berarti penggunaan teknologinya bisa membuat murid-murid kita punya kompetensi A, B, C, D, E. Jadi sasaran belajarnya bisa berubah. Lagi-lagi sangat jarang sekolah yang gurunya cuma satu orang yang mencapai redefinisi. Biasanya kalau satu guru di sekolah itu sudah mencapai redefinisi, di sekolah itu ada beberapa orang guru yang sudah sampai di sini. Kenapa? Karena untuk mencapai redefinisi dan tadi juga modifikasi, butuh sekali dukungan kebijakan dari pimpinan sekolah. Salah satu yang akan terlihat cukup ekstrim adalah dari visi misi pendidikan si sekolahnya. Biasanya berubah tuh, biasanya ada sesuatu yang menjadi lebih intensif, penggunaan teknologi itu sangat dikaitkan dengan profil lulusannya. Kita coba lihat secara keseluruhan. Jadi peningkatan tingkat kematangan Bapak dan Ibu di kerangka seminar itu ditandainya oleh skenario KBM guru itu semakin kaya. Kalau dilihat dari sasaran pencapaiannya, kalau kita merujuk kepada LPP, mungkin kalau yang biasanya yang dicapai itu adalah C1 dan C2, skenario KBM yang semakin ke modifikasi dan redefinisi itu mencapai tingkat-tingkat seperti C5, analisis, kreasi. Jadi jangan kecil hati karena kematangan adaptasi teknologi berdasarkan kerangka SMR itu tidak ditandai dengan teknologi yang makin canggih. Seberapapun canggihnya teknologi yang diadopsi oleh sebuah sekolah, oleh satu orang guru, itu tidak akan otomatis membuat Bapak dan Ibu ada di tingkat M dan A. Yang membuat Bapak dan Ibu ke tingkat yang berikutnya adalah kalau skenario KBM-nya semakin kaya. Saya akan coba cerita berdasarkan dua ilustrasi penggunaan aplikasi. Misalnya penggunaan aplikasi video meeting. Salah satu contohnya adalah Google Meet. Bapak dan Ibu menggunakan Google Meet atau tidak, itu tidak menentukan Bapak dan Ibu sudah di tingkat S, A, M, ataupun R. Tapi menggunakan aplikasi video meetingnya seperti apa, itu yang menentukan Bapak dan Ibu di tingkat yang mana. Kalau video meetingnya, aplikasi Google Meet-nya digunakan untuk metode mengajar ceramah di kelas, berarti kegiatannya masih sama dengan sebelum menggunakan Google Meet. Ini yang lagi terjadi selama pandemi. Metode ceramah digunakan dominan untuk aplikasi Google Meet. Ini adalah tingkat substitusi. Sebagai catatan, ini yang menjadi salah satu perhatian kami mengapa pengalaman belajar selama PJJ jadi tidak cukup menyenangkan, meletihkan sekali buat murid dan buat guru karena metode ceramah digunakan di aplikasi Google Meet. Kalau dominan ceramah digunakan di video meeting, konsekuensi yang sangat lazim terjadi adalah letih. Nah, Bapak dan Ibu
bisa menggunakan Google Meet untuk kegiatan yang lebih kaya dari sudut pandang skenario KBM. Bapak dan Ibu bisa saja menggunakan Google Meet untuk sarana Bapak dan Ibu memberikan umpan balik yang intensif terhadap murid. Ini mungkin bisa terjadi karena Bapak dan Ibu sudah memberikan materi ajar kepada murid sebelum sesi Google Meet-nya. Di sini disebut augmentasi karena Bapak dan Ibu sudah mulai mengkombinasikan beberapa fitur, bahkan mungkin beberapa aplikasi. Karena Bapak dan Ibu misalnya sudah memberikan materi-materi ajar berupa video, bisa saja misalnya Bapak dan Ibu sudah bisa membuat materi ajar dalam bentuk video. Kebetulan di episode ketiga Bapak dan Ibu akan diajarkan bagaimana membuat video yang kreatif. Video tersebut bisa diberikan sebelum sesi Google Meet-nya, sehingga ketika sesi plenonya, sesi Google Meet-nya, murid sudah siap untuk diajak tanya jawab. Di situ mereka mendemonstrasikan keterampilan atau pemahaman mereka, dan Bapak dan Ibu bisa fokus memberikan umpan balik. Dan kalau penggunaan fiturnya cukup elaboratif, Bapak dan Ibu cukup kenal dengan fitur-fitur yang mendetail tentang Google Meet, maka umpan baliknya bahkan bisa secara intensif diberikan individu. Tingkat yang berikutnya adalah menggunakan video meeting untuk tingkat modifikasi. Untuk tingkat modifikasi bisa jadi salah satu skenario KBM-nya Bapak dan Ibu memfasilitasi diskusi kelompok murid. Di sini artinya murid sudah mandiri dalam berdiskusi. Bapak dan Ibu memberikan sebuah arahan, ada goal yang ditetapkan bahwa nanti ketika selesai diskusi, kamu harus membuat keputusan dan atau kesimpulan tentang A, B, C, D, E. Kemudian mereka melakukan analisis kasus, mereka melakukan penilaian-penilaian, mereka membaca berbagai macam literatur, kemudian mengeluarkan sebuah gagasan. Nah, video meeting itu juga tetap bisa digunakan untuk pembelajaran yang tingkatnya itu adalah redefinition Bapak dan Ibu. Jadi Google Meet itu tidak hanya bisa digunakan untuk tingkat-tingkat kematangan yang S ataupun A, tapi bisa M maupun R. Seperti apa? Sebelum ke sana, saya ingin ngajak Bapak dan Ibu untuk menghayati dulu bahwa setiap aplikasi atau setiap software yang kita bisa gunakan untuk dalam proses pembelajaran itu sebetulnya adalah barang yang sangat mewah. Setiap aplikasi ini punya potensi untuk digunakan dalam pembelajarannya yang levelnya adalah redefinition. Contohnya kalau di redefinition untuk pemanfaatan video meeting, kita bisa menggunakan video meeting untuk mengajak murid-murid kita membuat acara online, misalnya webinar. Dan ini sangat bisa diterapkan walaupun kita bicara tentang murid-murid SD. Misalnya topik-topik pelajaran mereka, mata pelajaran mereka apapun itu, entah itu matematika, entah itu biologi, entah itu sains, entah itu sejarah, kita ajak mereka untuk bikin webinar online. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah orang tua mereka. Bayangkan kalau misalnya kita mengadakan semacam science fair, topiknya misalnya bulan ini adalah sejarah, bulan depan misalnya adalah biologi, bulan depannya sudah berganti lagi. Ini adalah salah satu karakteristiknya menggunakan teknologi untuk tingkat redefinition. Salah satu cara untuk menjelaskan redefinition dalam proses pembelajaran adalah kalau tidak ada teknologi ini, kegiatan belajar seperti ini tidak mungkin dilakukan. Dalam hal ini kita lihatnya kalau tidak ada webinar, tidak ada video meeting, tidak ada aplikasi seperti Google Meet, mungkin kita akan sulit untuk mengadakan science fair setiap bulan. Dengan adanya ini kita bisa mengelola acara webinar online dengan yang jadi bintang adalah semua murid-murid kita. Redefinition di dalam penggunaan video
video meeting seperti ini adalah yang sangat kami rekomendasikan, terutama semakin tinggi jenjang pendidikan murid-murid kita. Misalnya kalau untuk mahasiswa, bahkan kami merekomendasikan webinarnya, webinar online-nya itu diadakan dalam rangka kontribusi kepada masyarakat, karena mahasiswa mempelajari topik-topik atau teori-teori yang levelnya sudah untuk bisa dipraktikkan di masyarakat, maka apapun yang mereka pelajari dari semester 1 itu sudah punya nilai kontribusi, sudah punya nilai implementasi aplikasi ke masyarakat. Dan kalau misalnya penggunaan video meeting seperti ini didorong kepada mahasiswa-mahasiswa kita, itu kegiatan pembelajarannya akan kaya sekali, karena untuk mereka bisa menyelenggarakan webinarnya, mereka mesti belajar tentang promosi, mereka mesti belajar tentang mencari audiens, mereka mesti mencari strategi komunikasi. Dan inilah adalah yang kita sebut sebagai pembelajaran yang teknologi digunakan untuk sampai kegiatan yang sasaran belajarannya bahkan berubah. Saya akan coba bahas lagi untuk satu jenis aplikasi yang lain. Tujuan saya memperkenalkan aplikasi yang kedua ini adalah untuk memantapkan penghayatan Bapak dan Ibu bahwa aplikasi apapun yang dikenalkan kepada kita untuk digunakan di kelas itu sangat memungkinkan, sangat berpotensi untuk dipraktikkan pada tingkat kematangan yang paling tinggi seperti redefinition. Di sini jenis aplikasi yang saya ingin perkenalkan adalah Thinking Board. Aplikasi yang kita akan jadikan case studies adalah Google Jamboard. Beberapa dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah pernah menggunakan Google Jamboard. Google Jamboard ini adalah aplikasi untuk brainstorming. Kita diberikan sebuah papan digital yang kita bisa lihat di layar, kemudian kita bisa membubuhkan berbagai macam ide kita. Kita bisa menaruh sticky note, kita bisa menulis-nulis, kita bisa mengetik, kita bisa coret-coret seperti papan tulis, tapi jauh lebih interaktif. Kelebihan dari Thinking Board seperti Google Jamboard ini adalah kita bisa kolaborasi, artinya berpuluh-puluh orang yang sedang mengakses lewat device yang berbeda, di lokasi yang berbeda, selama terkoneksi di internet, mereka bisa kolaborasi. Saya akan coba cerita tentang penggunaan Thinking Board di level substitusi. Secara pertama kali Bapak dan Ibu melihat Google Jamboard, mungkin yang akan terpikir adalah kemiripannya dengan papan tulis. Jadi godaan terbesar Bapak dan Ibu menggunakan Google Jamboard adalah untuk sesi tanya jawab. Sehingga saya dulu cukup lazim guru-guru memberikan pertanyaan-pertanyaan di papan tulis, kemudian murid-murid diminta untuk maju ke depan dan kemudian menuliskan jawabannya di papan tulis. Ini biasanya dulu saya alami untuk mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, mata pelajaran yang melibatkan penghitungan-penghitungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan skenario ini di kelas, menggunakan Jamboard untuk sesi tanya jawab, seperti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika, fisika, kimia seperti yang tadi saya ceritakan, ini adalah penggunaan yang kita sebut tingkat kematangannya substitusi. Nah, kegiatan ini bisa terjadi tanpa teknologi ini. Kita merujuk kepada kegiatan ini pernah kita lakukan sebelum saya menggunakan Google Jamboard. Kita bisa naik tuh satu tingkat dari ini. Kita bisa saja membuat sesi tanya jawab, di mana tanya jawabnya itu memberikan kesempatan murid untuk berpendapat secara bebas. Kalau nanti kita perhatikan, nanti saya akan coba perlihatkan ada dua gambar. Google Jamboard itu di Google Jamboard kita bisa menempel post-it note, dan karena kita sambil mengetik, jadinya gagasan-gagasan yang kita bisa tuangkan ke papan diskusi kita itu jadi sangat banyak, dan kita bisa
mengeluarkan ide sebanyak mungkin, baik kita ketik, baik kita coret-coret, kita bisa memasukkan gambar, kita bisa mencari gambar lewat Google Search. Jadi Google Jamboard ini terintegrasi dengan Google Search juga. Kalau kita gunakan seperti ini, artinya papan yang tadinya cuma terbatas untuk digunakan menjawab pertanyaan yang objektif, jadi bisa digunakan untuk alat mengemukakan pendapat bersama-sama. Di sini masih augmentasi karena misalnya pertanyaannya masih datang dari guru dan kemudian ide-idenya murid masih di dalam batasan pertanyaan tersebut. Itu berarti Bapak dan Ibu bisa tingkatkan lagi penggunaan Google Jamboard dalam skenario KBM Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan Google Jamboard sebagai alat guru untuk memicu murid brainstorming sebebas mungkin. Misalnya Bapak dan Ibu mengajukan pertanyaan seperti ini, apa ya yang kita bisa lakukan supaya warga itu bisa menerima himbauan pemerintah atau dokter, kalangan tenaga kesehatan maksud saya, supaya mereka bisa turut serta ambil peran yang aktif di dalam menurunkan angka penularan COVID-19. Di sini Bapak dan Ibu memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeluarkan ide mereka. Di sini ceritanya di papan diskusinya yang bagian yang kiri kita mengajak murid untuk mencari penyebab mengapa himbauan-himbauan yang diberikan itu angka diikutinya tidak setinggi yang kita harapkan. Bagian yang kanan kita brainstorming, kita mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya, kira-kira metode apa yang bisa kita modifikasi dari himbauan yang sudah ada supaya jumlah warga yang mengindahkan himbauan ini jadi lebih banyak. Nah, di sini ceritanya kita mengajak murid untuk brainstorming dan menulis masing-masing ide mereka di sticky note. Kalau misalnya kita berikan waktu 2 jam untuk mereka berpikir tidak ada henti-hentinya, papan yang kalau di sini contohnya cuma ada beberapa post-it note, tapi kalau kita encourage murid untuk terus brainstorming, untuk terus mengeluarkan ide apapun, segila apapun, seberapapun seperti tidak relevan, tapi jangan-jangan nanti relevan, tuangkan saja, maka satu papan brainstorming ini bisa berisi penuh dengan gagasan-gagasan yang mungkin diantaranya akhirnya jadi gagasan yang paling efektif dibanding semua program edukasi yang ada. Nah, ini berarti Bapak dan Ibu mengajak mereka untuk mengeluarkan semua pikiran mereka yang tadinya masih potensi menjadi sesuatu yang makin konkret. Penggunaan Google Jamboard seperti ini berarti sudah sampai ke tingkat kematangan modifikasi. Seperti apa yang definition? Dalam hal ini salah satu contohnya kita menggunakan thinking board seperti Google Jamboard sebagai alat batu loncatan untuk murid membuat sebuah produk lain. Jadi ini adalah proses awalnya. Misalnya seperti ini. Katakanlah saya mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Saya menugaskan murid saya untuk membuat sebuah cerpen. Idenya mereka pikirkan sendiri. Ini adalah salah satu contoh brainstorming. Di sini disebut sebagai redefinition. Salah satu argumennya adalah karena yang nanti menjadi tugasnya sebetulnya bukan brainstorming yang ini. Yang menjadi tugas utamanya, yang menjadi hidangan utamanya si murid, yang menjadi tugas yang nanti menunjukkan murid mendemonstrasikan pemahamannya terhadap materi yang sedang diajarkan,
adalah cerpennya. Tapi untuk mendapatkan cerpen yang terbaik, si murid harus brainstorming sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya. Mereka harus mencari ide tentang karakter utamanya. Mereka harus mencari ide tentang alur ceritanya. Mereka mesti cari kira-kira ide utamanya apa. Di sini ceritanya sebagai ilustrasi, si murid mencoba untuk bercerita tentang Anom. Anom ceritanya menerbitkan komik online pertamanya. Nah, komiknya misalnya ceritanya tentang superhero baby. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu ada foto orang sedang duduk, rambutnya keriting. Ini adalah ceritanya adalah proses brainstormingnya si murid. Misalnya dia berpikir tentang satu karakter laki-laki umur 18 tahun namanya Anom. Anom tuh mukanya seperti apa ya? Saya ngebayangin dia rambutnya keriting, badannya kurus, cara berpakaiannya seperti ini, senang pakai celana jeans. Ide-ide tentang tokohnya secara visual dia tuangkan ke dalam papan brainstorming ini. Kemudian dia juga menuliskan siapa saja di tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpennya. Kalau saya harus bercerita ini dalam misalnya 4 halaman A4, kira-kira tokoh yang bisa saya kembangkan dan saya eksplor untuk berinteraksi dengan Anom siapa lagi ya. Kemudian dia mesti cerita tentang Anom. Anom ini seperti apa ya keunikannya. Jadi misalnya Anom ini mengidolakan beberapa tokoh komik. Misalnya ada 2 tokoh komik namanya Clayton Henry dan Jim Lee. Dia juga ngefans dengan komik-komik wayangnya era Kosasih, supaya si murid ini dapat gambaran orang Anom ini mengidolakan ketiga tokoh ini seperti apa. Anom kemudian cari di Google, kemudian mendapatkan foto-foto tentang foto-foto si komikus ini, kemudian mencantumkannya di Google Jamboard. Kemudian nanti kan si murid juga mesti menceritakan bagaimana Anom itu menggambar. Jadi dia kemudian cari alat gambar digital itu seperti apa ya. Oh ternyata ada grafik tablet. Dia cari grafik tablet di Google, kemudian dapat foto-fotonya, kemudian foto-fotonya dicantumkan di papan digital ini. Kemudian nanti ceritanya seperti apa, perkenalannya seperti apa, konfliknya seperti apa, resolusinya seperti apa. Anom cantumkan dengan brainstorming dengan menggunakan post-it note sebanyak mungkin. Ini adalah papan digitalnya si murid ini. Ini adalah harta karunia dia. Semua gagasan yang mentah dia masukkan dulu ke sini, karena untuk mendapatkan cerpen yang terbaik, semua gagasannya harus keluar dulu, kemudian nanti dia pilih mana gagasan yang terbaik. Penggunaan digital thinking buat seperti ini adalah salah satu contoh kita menggunakan aplikasi dalam pada tingkat redefinition. Jadi, Bapak dan Ibu, kita bisa melihat Semar itu sebagai sebuah peta. Sebagai layaknya sebuah peta, kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan, kita bisa mempelajari, kita bisa melihat ada beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama adalah ada titik kita mulai berangkat. Berarti ada titik juga yang menjadi tujuan. Dan dari titik berangkat sampai titik tujuan itu ada rutenya. Di peta kita juga bisa melihat kita punya sumber daya seperti apa. Kenapa saya ceritakan ini? Karena kalau melihat kerangka Semar, ini adalah sebuah perjalanan yang akan makan waktu buat Bapak dan Ibu. Ini kenapa kita bicara tentang resiliensi. Bapak dan Ibu perlu menyiapkan tenaga dan kemudian mengenali apa saja yang akan Bapak dan Ibu temui. Kalau saya analogikan kembali peta tadi sebagai kerangka Semar, jadi kurang lebih mungkin gambarnya seperti ini. Mungkin Bapak dan Ibu sekarang mulainya dari titik S. Mungkin Bapak dan Ibu bercita-cita nanti destinasinya adalah R. Berarti rutenya akan mulai dari S, kemudian ke A, kemudian ke M, kemudian ke R.
kita bisa lihat bahwa sepanjang perjalanan dari S ke A, dari augmentasi ke modification, dan dari modification ke redefinition, itu tidak semuanya garisnya berwarna biru. Ada yang kuning, ada yang merah. Itu artinya ada tantangan-tantangan yang perlu kita lewati. Melihat peta itu akan membantu kita untuk bisa mengantisipasi kapan macet akan terjadi, kapan jalanannya lancar. Mengetahui kapan jalanan lancar dan kapan jalanan akan macet, itu akan membantu kita untuk bisa mengatur tenaga mental kita. Kapan saya harus sabar, kapan saya harus agresif, kapan saya harus tenang. Kita bisa menggunakan kerangka SEMAR sebagai peta kita, Bapak dan Ibu. Jadi kenapa tadi saya memperkenalkan kerangka SEMAR? Karena dengan SEMAR Bapak bisa melihat bahwa setiap tingkatan itu ada tuntutannya, dan setiap tuntutan akan meminta kita untuk melewati beberapa tantangan-tantangan tertentu. Tantangan-tantangan ini untuk setiap tingkat SEMAR ada polanya, Bapak dan Ibu. Untuk perjalanan menuju augmentasi dari substitusi, tantangan buat Bapak dan Ibu adalah keluar dari jebakan salah paham bahwa untuk beradaptasi dengan teknologi, Bapak dan Ibu harus menguasai banyak aplikasi. Tidak demikian. Syukur-syukurnya tidak demikian. Yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang perlu tantangan di sini adalah Bapak dan Ibu justru perlu membuat materi ajar sebanyak mungkin dan belajar sebanyak mungkin skenario-skenario KBM hanya dengan menggunakan aplikasi yang jumlahnya terbatas. Dari augmentasi menuju modifikasi, tantangan Bapak dan Ibu adalah meningkatkan partisipasi murid. Salah satu tantangan yang paling besar di kelas adalah membuat murid itu berisik di kelas. Kita perlu membuat murid itu excited dengan permintaan-permintaan untuk berpartisipasi. Di sini tantangan Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu perlu tuh belajar untuk memperkaya menggunakan kombinasi beberapa aplikasi, dan Bapak dan Ibu perlu mengenali strategi-strategi untuk memotivasi murid berpartisipasi secara lebih aktif. Perjalanan dari modifikasi ke redefinisi itu adalah melepas agar murid belajar mandiri. Kadang-kadang guru sangat khawatir karena saking protektifnya terhadap murid, mereka mencoba untuk melindungi murid dengan menyediakan berbagai macam informasi yang mereka butuhkan. Jadi mereka takut melihat muridnya gagal atau salah, padahal itu adalah bagian yang perlu murid lewati kalau proses pembelajaran itu mau mendapatkan partisipasi yang sangat aktif dari murid. Itu berarti Bapak dan Ibu tantangannya Bapak dan Ibu perlu belajar tentang metode student centered learning. Lebih jauh lagi nanti ada beberapa tantangan seperti Bapak dan Ibu perlu belajar tentang manajemen event online. Seperti tadi, kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengadakan festival webinar untuk murid-murid Ibu, Bapak dan Ibu perlu sedikit belajar tentang bagaimana mengadakan event online. Kalau Bapak dan Ibu mengadakan event online dan kemudian ingin mendatangkan beberapa tamu-tamu praktisi, alumni atau alumni yang sudah jadi tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu perlu belajar menggunakan teknologi untuk manajemen kolaborator, untuk mengajak berbagai macam pihak luar yang ikut serta di dalam program. Ini adalah kurang lebih tantangannya. Nah, ini adalah mudah-mudahan bisa jadi bekal Bapak dan Ibu yang pertama, matriks pengembangan SMA. Di sini matriksnya sudah dipetakan untuk menggambarkan untuk mencapai masing-masing tahap ini, Bapak dan Ibu perlu mencermati tantangan apa saja dan tugas Bapak dan Ibu apa saja. Misalnya,
untuk keterampilan teknologi, untuk di tingkat substitusi yang lebih lanjut, Bapak dan Ibu perlu berkenalan dengan fitur-fitur aplikasinya semakin lengkap. Untuk mencapai augmentasi, Bapak dan Ibu perlu bisa mengkombinasikan beberapa aplikasi dalam satu rangkaian kegiatan pembelajaran. Tentang keterampilan teknologi, Bapak dan Ibu bisa lihat sini bahwa teknologi, kecanggihan Bapak dan Ibu menggunakan teknologi tidak lagi diperlukan untuk modifikasi dan redefinisi. Tapi ini yang berikutnya, keterampilan pedagogi. Bapak dan Ibu perlu belajar sebanyak mungkin tentang keterampilan pedagogi untuk mencapai tahap augmentasi, modifikasi maupun redefinisi. Yang saya sarankan kepada Bapak dan Ibu adalah mencapai tahap tingkat augmentasi dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan ke depan. Ini berarti Bapak dan Ibu perlu belajar tentang teknik flip learning yang seintensif mungkin. Sebaik-baiknya flip learning itu seperti apa? Mempraktikkan flip learning dengan baik itu sudah akan berdampak untuk praktek PJJ Bapak dan Ibu selama pandemi ini. Terakhir tentang kebijakan Bapak dan Ibu. Untuk mencapai tingkat substitusi dan augmentasi, satu orang guru sangat mungkin untuk mencapainya secara mandiri. Tapi untuk mencapai modifikasi, Bapak dan Ibu perlu tim. Bapak dan Ibu perlu beberapa orang guru yang ketika belajar beradaptasi dengan teknologi itu saling mendukung, saling memberikan dukungan moral kepada satu sama lain. Untuk mencapai redefinisi, Bapak dan Ibu perlu dukungan dari kepala sekolah. Karena ada banyak sekali kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh kepala sekolah sebelum Bapak dan Ibu mempraktikkan skenario-skenario KBM yang redefinisi. Oke, tadi adalah kerangka SEMAR. Kerangka SEMAR kami perkenalkannya sebagai sebuah peta. Peta itu artinya ini Bapak dan Ibu, matriks pengembangan SEMAR. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa untuk masing-masing target pencapaian tingkat SEMAR ada PR-PR yang perlu Bapak dan Ibu capai. Inilah yang perlu Bapak dan Ibu pelajari bersama guru-guru yang lain. Semakin Bapak dan Ibu mencapainya bersama-sama, saya rasa target augmentasi, modifikasi, dan redefinisi akan bisa tercapai. Saya akan kembali ke topik yang pertama, yaitu resiliensi. Saya akan kaitkan lagi topik resiliensi ini dengan SEMAR. Tadi kita melihat SEMAR sebagai peta. Seakan-akan Bapak dan Ibu untuk mencapai SEMAR itu gambarannya seperti ini. Grafik ini menggambarkan aksis vertikalnya itu adalah tingkat pencapaian SEMAR kita. Ada titik tingkat S, tingkat A, tingkat M, dan tingkat R. Aksis horizontalnya itu adalah kronologi waktu. Saya gambarkan di sini misalnya dalam kurun waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Kita mulai dari bulan Juli. Ada 4 tingkat yang kita perlu capai. Ada S, ada A, ada M, dan ada R. Katakanlah S kita capai di bulan Agustus. Kemudian A berhasil dicapai di Desember, dan seterusnya. Seakan-akan pencapaian kita itu garis lurusnya sebegitu straight. Dari S ke A itu adalah satu tahap. Dari A ke M itu satu tahap. Mencapai M ke R itu seakan-akan satu tahap. Tapi pada kenyataannya tidak begitu Bapak dan Ibu. Kenyataannya seperti ini. Bapak dan Ibu akan melewati momen-momen di mana implementasinya terasa gagal, terasa berat. Bebannya itu sebegitu banyak sehingga sepertinya tidak terasa ada dampak apapun terjadi pada murid. Tapi akan ada momen-momen di mana praktik Bapak dan Ibu itu memberikan hasil yang signifikan atau hasil yang sedikit pun, tapi tetap ada hasilnya. Dan setiap titik di mana Bapak dan Ibu, setiap momen di mana Bapak dan Ibu dalam tanda kutip naik kelas dari S ke A, dari A dan M, dari M ke R,
itu adalah titik-titik pencapaian yang signifikan. Ini kita sebut sebagai momen SMART tercapai. Oke. Kenapa resiliensi sangat penting dan kenapa kami tunjukkan hubungan dengan SMART? Karena untuk tangguh, untuk punya daya lenting yang kuat di dalam learning journey kita untuk mencapai misalnya tingkat redefinition, Bapak dan Ibu perlu ingat semua momen di mana Bapak dan Ibu praktek penggunaan teknologinya itu terasa ada dampak dan ada keberhasilan. Bapak dan Ibu perlu catat, perlu ingat momen-momen itu. Terutama ketika momen-momen di mana Bapak dan Ibu bisa merasakan bahwa wah nih saya sekarang berarti sudah bukan S lagi, saya sekarang sudah A. Oh saya sekarang bukan sudah A lagi, saya sudah M. Oh saya sekarang sudah bukan M lagi, saya sudah R. Bahkan ketika Bapak dan Ibu pertama kali menggunakan teknologi pun itu sudah perlu dirayakan. Misalnya hari pertama di mana program adopsi teknologi Bapak dan Ibu secara resmi dimulai, atau buat kita yang adopsi teknologi karena kita didesak oleh pandemi, kita ingat lagi tuh tanggal pertama kita menggunakan Google Meet, hari pertama di mana kita pembelajaran menggunakan teknologi karena harus pembelajaran jarak jauh. Semua tanggal-tanggal itu perlu diingat dan dirayakan. Di Websis kami sangat menyarankan guru-guru kami untuk menggunakan media sosial untuk mengingat dan merayakan pencapaian-pencapaian mereka. Ketika mereka ikut seminar, ketika mereka diundang untuk menjadi pembicara, ketika mereka mempraktikkan di kelas, video-video pembelajaran mereka yang mereka sebarkan itu perlu ditaruh di media sosial untuk memori kita dan untuk merayakan. Saya berikan beberapa contoh, ini adalah beberapa posting dari Ibu Yulia Fitara. Ibu Ara ini adalah guru dari SMP Islam Al-Azhar 3 Bintaro. Saya sediakan di sini QR code-nya kalau Bapak dan Ibu sedang melihat layar kemudian mau di-scan menggunakan smartphone Bapak dan Ibu, monggo saya sudah siapkan agar nanti Bapak dan Ibu diantar ke profile page Instagramnya Bu Ara. Ini ada lagi Bu Shelly. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat juga, Bu Shelly ini sangat rajin untuk membuat konten-konten di media sosialnya. Fokusnya adalah untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi untuk dipakai di pembelajaran. Di sini post yang ketiga yang saya tampilkan ini juga seperti Bu Ara tadi, Bu Shelly ini pernah juga menjadi speaker di sebuah acara sharing tentang praktik baik adopsi teknologi. Ada lagi Pak Heri dari Sekolah Global Mandiri, dari Sekolah Sekolah Azhari. Ini adalah contoh-contohnya. Pak Azhari di sini mencantumkan sertifikasi dia dari program Google Certified Educator. Pak Heri ini juga sangat sering mengupload materi-materi ajarnya di Instagram. Dia buat karusel ini isinya 5 halaman sampai 10 halaman. Karena Pak Heri juga suka desain, jadi desain dari materi ajarnya sangat menarik tuh. Pak Heri juga pernah jadi pembicara di acara sharing tentang praktik baik menggunakan teknologi. Adalah sangat penting untuk Bapak dan Ibu menayangkan karya Bapak dan Ibu di media sosial. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu sedang mengalami rasanya sedang gagal, rasanya praktik adaptasi teknologi Bapak dan Ibu sedang tidak berdampak, saya bisa bilang dari pengalaman kami mendampingi sekolah-sekolah, perasaan tersebut pada umumnya tidak akurat. Kadang-kadang kita lupa dengan momen-momen
seterusnya. Itu makanya perlu dirayakan, dan dirayakan itu perubahannya itu makanya kita menaruhnya di media sosial, sehingga ketika momen-momen ini datang kita bisa lihat lagi, kita bisa tengok lagi media sosialnya kita seperti apa, media sosialnya kolega kita seperti apa. Kalau kita lihat ada kolega kita yang sedang patah arang, ingatkan mereka kembali dengan memperlihatkan media sosial mereka. Jadi media sosial ini adalah justru bahan yang sangat penting untuk resiliensi Bapak dan Ibu dalam adaptasi penggunaan teknologi. Nah, itulah kira-kira gambaran saya ini kenapa kami menghubungkan dulu kerangka SMR dengan resiliensi. Kerangka SMR kami kenalkan kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat gambaran perjalanannya itu sebetulnya ada apa saja. Stasiun keretanya ada berapa, jaraknya berapa, tantangan untuk masing-masing mencapai stasiun kereta ini seperti apa. Ini makanya alat yang kami coba berikan kepada Bapak dan Ibu adalah matriks pengembangan SMR. Tapi kami juga mengerti bahwa sepanjang perjalanan Bapak dan Ibu mencapai stasiun-stasiun kereta ini akan ada tantangan-tantangannya. Walaupun tantangan-tantangannya sudah kami uraikan di matriks pengembangan SMR, itu tidak berarti bahwa ketika kita melewati tantangannya rasanya itu tidak berat. Seperti seakan-akan tidak berarti bahwa kalau kita sudah tahu maka tidak akan terasa ada tantangan. Justru SMR ini tujuannya adalah untuk memperlihatkan dari depan sebelum Bapak dan Ibu menemui tantangannya, Bapak dan Ibu sudah tahu antisipasi apa yang ada di depan. Untuk bisa melewatinya, untuk bisa menghadapi beban emosinya, disitulah peran resiliensi. Disitulah Bapak dan Ibu butuh dukungan moral, butuh dukungan yang membuat Bapak dan Ibu semangat lagi. Grafik SMR yang tadi kami berikan kepada Bapak dan Ibu itu fungsinya adalah mudah-mudahan bisa berfungsi sebagai reminder buat Bapak dan Ibu bahwa ketika Bapak dan Ibu merasa sedang berat, itu berarti Bapak dan Ibu ada di titik merah. Tapi titik merah itu akan juga diikuti dengan titik-titik hijau berikutnya. Selama Bapak dan Ibu konsisten, dan selama Bapak dan Ibu melakukan ini bersama tim Bapak dan Ibu, jangan sendirian, ajak paling tidak 5-6 orang untuk bergabung, untuk berjuang bersama Bapak dan Ibu. Maka kami sangat percaya, kami sudah lihat pengalaman di lapangan berulang-ulang kali, pencapaian SMR Bapak dan Ibu akan jauh. Bapak dan Ibu akan mencapai augmentasi, mencapai modifikasi, dan kami sangat optimis juga bisa mencapai tingkat definisi. Ini adalah akhir dari pemaparan saya. Atas nama tim Websis for Edu, kami sangat senang bisa bercerita dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lebih sering lagi. Kami bisa ditemui di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali ke panitia. Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang sedang semangat belajar di siang hari ini. Tadi saya memperhatikan ternyata memang dari ribuan yang hadir, ini lengkap ya, dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, sampai Papua. Semuanya ada dan hadir di sini, dan sama juga tadi seperti yang Pak Adi Ruspati juga katakan bahwa dalam adopsi dan adaptasi teknologi memang kita harus melakukannya secara bersama supaya terciptanya akselerasi teknologi yang sangat memberikan dampak yang baik. Karena kita sekarang kita memang lagi tidak sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita semua hadir di sini
satu Indonesia, Bapak dan Ibu guru hadir di sini untuk semangat belajar. Tadi setelah mendengarkan pemaparan dari Bapak Adi Respati, pastinya saya melihat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dan semuanya saya lihat sudah juga memberikan pertanyaannya lewat YouTube. Di YouTube-nya ini adalah di Ditjen GTK Kemendikbud RI. Jadi saya juga tadi melihat ada Bapak dan Ibu yang bertanya, ini bagaimana caranya mengakses webinar ini, apakah lewat portal Guru Belajar Guru Berbagi, ataukah lewat langsung YouTube-nya. Jadi memang kalau misalnya Bapak dan Ibu masuk ke portal Guru Belajar dan Berbagi, diakses nih di bagian pelajaran 1 Resilience, Tangguh dan Teknologi, ada link menuju ke webinar ini, diklik saja di situ dan langsung menontonnya lewat YouTube. Karena itu ada kolom chat yang bisa Bapak pergunakan untuk menjawab, untuk lupa, untuk bertanya. Ya. Nah, bicara mengenai pertanyaan, ini Pak Adi Respati ada pertanyaan ini dari Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon Bapak Adi Respati untuk kembali hadir dan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara. Karena keterbatasan waktu, memang tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Jadi kami pilihkan yang mewakili pertanyaan yang sudah ada. Nanti tapi jangan khawatir jika Bapak dan Ibu pertanyaannya tidak masuk dalam webinar kali ini. Nanti Bapak Adi Respati akan hadir di kelompok belajar yang sudah dibuat. Jadi bisa langsung bertanya kepada beliau. Jadi mudah-mudahan pertanyaan Bapak dan Ibu bisa terjawab bersama juga. Baik, kita sekarang kembali ke Bapak Adi Respati untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Halo Bapak dan Ibu, kita ketemu lagi. Bapak dan Ibu, saya dapat beberapa pertanyaan. Pertama, terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya yakin ada banyak pertanyaan. Kita mudah-mudahan bisa berinteraksi lebih lanjut di grup ya. Kita akan ketemu lagi di grup. Oke, ada beberapa pertanyaan. Saya akan coba bacakan satu persatu dulu, kemudian saya akan jawab. Pertanyaan pertama kita dari Ibu Mariati di Klaten. Pertanyaannya adalah, Adi, bagaimana jika saya belum mendapatkan dukungan untuk menerapkan dan mendapatkan sarana teknologi untuk pembelajaran dari sekolah saya? Apakah cukup saya hanya belajar sendiri saja? Oke, saya coba konfirmasi pertanyaannya. Jadi Ibu Mariati sudah bersama guru-guru yang lain sudah diminta untuk PJJ, tapi dukungan dari ekosistem sekolah belum memadai. Mungkin Ibu tidak mendapatkan fasilitas pelatihan, mungkin tidak mendapatkan hardware tambahan. Apakah Bapak dan Ibu bisa beradaptasi secara mandiri? Jawabannya bisa Bapak dan Ibu. Kami melihat sangat banyak contoh dari pendampingan kami dengan sekolah. Ada guru-guru yang single fighter. Yang pertama saya ingin ceritakan kepada Bu Mariati, saya asumsikan Ibu Mariati punya satu alat yang bisa digunakan, satu alat teknologi yang bisa digunakan, misalnya satu laptop atau satu handphone. Salah satu dari dua ini tidak ada masalah. Saya tadi sempat cerita juga bahwa apapun teknologi yang Bapak dan Ibu bisa gunakan, baik satu hardware pun atau satu aplikasi pun, itu sangat potensial untuk membuat sebuah proses pembelajaran itu sangat stimulating, sangat merangsang, sangat menggugah untuk murid sampai mencapai pembelajaran yang sangat jauh. Ke pertanyaan Ibu, ya bisa Bapak dan Ibu. Saya asumsikan Bapak Ibu cukup punya koneksi di internet sehingga Ibu Mariati bisa cari di YouTube berbagai macam sharing best practices dari guru-guru yang juga berbagi tentang bagaimana mereka menjalankan praktek remote learning mereka, praktek distance learning mereka, praktek PJJ mereka di internet. Guru-guru di Indonesia sudah banyak yang mulai sharing karena mereka sadar sekali bahwa kayaknya ini kalau diketahui oleh guru-guru yang lain, ini akan membantu nih.
semudah dengan membuat keyword misalnya PJJ yang efektif, student centered learning. Bapak dan Ibu akan ketemu video-video sharing yang dibuat oleh banyak sekali guru. Pelajari teknik-teknik mereka, lihat dari teknik-teknik yang lebih sederhana, mulai dari situ praktikkan secara konsisten, kemudian Ibu Marati bisa lanjut ke teknik-teknik atau skenario KPM yang mungkin lebih hebat. Ibu Marati juga tidak perlu khawatir, dari pengalaman kami melihat nature-nya atau sifat alamiahnya adopsi teknologi, adaptasi teknologi yang serius di sebuah sekolah itu memang butuh pionir, Bu. Tapi secara konsisten kami melihat jika pionirnya itu konsisten, praktiknya konsisten, satu hal yang mulai kelihatan nanti adalah bahwa murid-muridnya semangat dan murid-muridnya akan menyemangati guru yang lain. Jadi dukungan terhadap itu akan diperoleh karena murid-murid yang lain merasakan bahwa sebetulnya pengalaman belajar yang seperti ini juga perlu dilakukan oleh guru-guru yang lain. Ironisnya pada momen seperti ini kemudian lingkungan sekitar Ibu dan misalnya pemimpin Ibu juga termasuk itu akan terbuka hatinya, kemudian melihat kalau kayak gini ini worth it, ini layak banget untuk saya investasi, untuk saya carikan support untuk guru-guru saya. Jadi menjawab pertanyaan Ibu, ya sangat mungkin. Mulai dari praktek yang sangat simpel tapi konsisten, dengan Ibu membuat video-video pembelajaran tapi konsisten, terus menerus itu akan punya dampak. Kita melihat guru-guru yang membuat video di YouTube konsisten, begitu videonya sudah mencapai angka 300, 200, kemudian penontonnya itu sudah ribuan per episodenya, baru kemudian lingkungan di sekitarnya melihat bahwa ternyata yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dampaknya sebegitu besar. Ini akan terjadi, itu adalah polanya yang kami lihat berkali-kali berulang-ulang di sekolah-sekolah. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bu Mariati. Pertanyaan kedua kita dari Pak Yakobus Sihombing dari Sianta. Pertanyaannya adalah bagaimana berkolaborasi dengan murid dalam teknologi, karena biasanya mereka protes dengan minimnya sarana teknologi yang mereka punyai. Ya, Pak, saya sangat bisa memahami situasi tersebut. Ini adalah situasi yang sangat lazim terjadi di sekolah. Pak Yakobus tidak perlu berkecil hati, tapi ini adalah situasi yang cukup jadi pola dan tetap ada perubahan yang sangat mungkin terjadi dari itu. Berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam menggunakan teknologi itu sangat bergantung pada interaksi Bapak dengan mereka. Nomor satu, jadi saya kembali nomor satu, Bapak dan Ibu, Pak Yakobus tidak perlu berpikir bahwa ini berarti Bapak dan Ibu perlu punya aplikasi atau hardware yang canggih. Di website kami punya sebuah kerangka namanya MBDR. MBDR itu singkatan dari materi, belajar, demonstrasi, dan perayaan. Saya akan coba ceritakan secara singkat apa itu MBDR. Bapak dan Ibu nanti bisa coba cari di YouTube channel kami. Saya rasa teman-teman dari website banyak yang menceritakan tentang MBDR lebih lanjut. MBDR ini singkatan dari materi, belajar, demonstrasi, dan perayaan. Ini kami rancang dari salah satu rumusan teori psikologi yang paling robust, yang paling kokoh. Dalam sebuah pembelajaran, Bapak dan Ibu perlu memberikan materi ajar digital yang siap untuk disajikan sebelum mereka ketemu Bapak dan Ibu. Materi ini perlu jumlahnya cukup, menggugah, dan instruksinya jelas. Materi ini
diperlukan untuk langkah berikutnya, yaitu belajar. Belajar merujuk kepada tingkah laku apa yang Bapak dan Ibu harapkan dikerjakan oleh murid untuk mereka paham materinya. Membacakah, menontonkah, berdiskusi dengan temannya kah, membuat mind mapnya kah. Jadi materi-materi yang Bapak dan Ibu buat, entah itu modul digital atau video, itu perlu merangsang murid untuk bisa melakukan ini. Setelah belajar, kita ingin murid bisa mendemonstrasikan pemahamannya. Di situ Bapak dan Ibu juga perlu merumuskan apa itu tingkah laku yang menjadi standar pemahaman murid. Apakah dia harus presentasi, apakah dia harus membuat video, apakah kalau tadi pakai kerangka SMR yang di definition, mereka mendemonstrasikan pemahaman mereka dengan membuat sebuah event. Itu adalah D, demonstrasi. Komponen yang keempat adalah R, itu perayaan. Ini juga kami tadi mention di kerangka SMR, waktu topik resiliency, kami memberikan rekomendasi kepada Bapak dan Ibu untuk catat semua pencapaian Bapak dan Ibu, catat semua praktik Bapak dan Ibu, taruh di media sosial supaya supaya Bapak dan Ibu mudah untuk melacaknya kembali. Mungkin nanti Bapak dan Ibu ketemu situasi yang merah, yang discouraging gitu, yang sedang membuat Bapak dan Ibu patah arah. Perayaan adalah yang sangat penting, itu komponen keempat. Pertanyaan Pak Yakobus, bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam teknologi? Itu syaratnya adalah perayaannya meriah Bapak dan Ibu. Bayangkan dalam PJJ ini terutama, apalagi kalau kita menggunakan teknologi, usaha mereka untuk belajar itu lebih berat. Mereka keluar tenaga lebih besar, atensi mereka lebih besar. Dan untuk upaya yang sedemikian intensifnya, kita perlu merayakan bukan cuma hasilnya, tapi juga prosesnya. Jadi pertanyaan Bapak dan Ibu, Pak Yakobus, bagaimana berkolaborasi dengan murid untuk tangguh dalam menggunakan teknologi? Teknologinya lupakan dulu, tapi apapun yang mereka lakukan, apapun belajar yang mereka lakukan, apapun demonstrasi yang mereka lakukan, Bapak dan Ibu perlu bikin sebuah event yang merayakan upaya berproses dan hasilnya. Itu makanya tadi di salah satu skenario di definition yang kami perkenalkan itu adalah membuat event online Bapak dan Ibu. Kenapa membuat event online itu sangat penting? Karena dengan event online, murid-murid Bapak dan Ibu ketemu dengan audiens, dan apa yang mereka suguhkan kepada audiens itu akan mendapatkan penghargaan dari mereka. Mereka akan melihat sendiri bahwa ketika mereka mendedikasikan usaha mereka untuk menjelaskan materi mereka dengan baik kepada audiens, mereka akan mendapatkan penghargaan dari para audiensnya. Itu adalah sebuah pengalaman yang meningkatkan emosi mereka. Kenapa perayaan sangat penting? Karena proses belajar itu selalu berputar-putar. Nanti Bapak dan Ibu akan memberikan materi baru dan menuntut mereka untuk belajar lagi, mendemonstrasikan lagi. Untuk mereka mau berusaha mengeluarkan usaha yang sebegitu intens tadi, mereka perlu ingat bahwa rasanya ketika mereka berhasil itu adalah keberhasilan mereka dirayakan, dihargai, diakui. Orang-orang yang memberikan pengakuan kepada mereka bisa audiens di webinar, bisa kepala sekolahnya, bisa gurunya, bisa tim gurunya, dan bisa orang tua mereka. Ini adalah resep kami di WebSys untuk Bapak dan Ibu membuat murid-murid tangguh berkolaborasi dengan Bapak dan Ibu. Jadi kuncinya adalah yang tadi di perayaan. Pastikan bahwa Bapak dan Ibu merayakan usaha dan hasil mereka. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Pak Yakobus. Pertanyaan kita yang ketiga adalah dari Ibu Lustini Setiawan dari Palu. Pertanyaannya adalah
bagaimana cara untuk memilih teknologi yang tepat bagi kegiatan belajar mengajar. Nah, secara umum, Bapak dan Ibu perlu berkenalan dengan dua kategori aplikasi. Saya akan kesampingkan dulu hardware-nya apa. Saya mau fokus ke software dan atau aplikasi yang Bapak dan Ibu perlu bisa kenali. Ada dua kategori software atau aplikasi yang Bapak dan Ibu bisa jadikan senjata Bapak dan Ibu untuk adaptasi teknologi. Pertama adalah aplikasi-aplikasi untuk membuat konten. Misalnya aplikasi untuk membuat video, mengedit video, aplikasi untuk rekaman audio, untuk membuat podcast, untuk membuat blog, aplikasi untuk membuat mind map, aplikasi untuk brainstorming seperti Google Jamboard, aplikasi untuk membuat augmented reality, aplikasi untuk membuat virtual reality, aplikasi buku catatan digital, aplikasi untuk membuat presentasi, aplikasi untuk mengetik dokumen. Semua aplikasi untuk berkreasi, untuk membuat sebuah produk, itu adalah senjata tajam Bapak dan Ibu untuk pembelajaran menggunakan teknologi. Itu adalah kategori yang pertama. Kategori kedua adalah aplikasi-aplikasi yang membantu Bapak dan Ibu berinteraksi dengan murid Bapak dan Ibu. Aplikasi yang paling lazim digunakan untuk berinteraksi dengan antara guru dengan murid itu adalah aplikasi-aplikasi LMS atau disebut singkatan dari Learning Management System. Bapak dan Ibu mungkin menggunakan Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu bentuk aplikasi untuk menjaga atau membangun interaksi antara murid dengan guru dan antara murid dengan murid. Kenapa aplikasi untuk interaksi itu sangat penting? Karena di dalam aplikasi-aplikasi interaksilah Bapak dan Ibu bisa memberikan perayaan kepada prestasi dan pencapaiannya murid-murid kita. Selain aplikasi-aplikasi LMS seperti Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa cari aplikasi-aplikasi yang ada fitur kolaborasinya. Fitur kolaborasi itu artinya dua orang yang berada di lokasi berbeda bisa mengerjakan satu dokumen secara bersamaan. Contoh, dan ini banyak sekali difasilitasi oleh aplikasi-aplikasi Google. Aplikasi Google Docs, Google Slides, Google Jamboard, itu adalah aplikasi yang memungkinkan untuk kita berkolaborasi. Semua user yang punya akses ke dokumen yang sama bisa mengerjakan sebuah dokumen secara simultan di satu file saja, tidak perlu kirim-kirim file. Dua kategori aplikasi ini perlu Bapak dan Ibu pelajari, dan ini sudah sangat cukup untuk memberikan dampak terhadap proses pembelajaran menggunakan teknologi. Mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Ibu Rusti dari Palu. Dengan 3 pertanyaan tadi, saya mohon dulu. 3 pertanyaan ini sangat mudah. Saya sangat senang dengan pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang cukup sering kami temui. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti ketika praktik bisa merasakan bahwa semua yang Bapak dan Ibu tanyakan ini dilalui juga oleh rekan-rekan kita, rekan-rekan guru dan rekan-rekan di sekolah yang mengalami proses adopsi teknologi mungkin lebih dahulu dari Bapak dan Ibu. Itu kalau Bapak dan Ibu sudah punya pertanyaan ini, berarti Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman seperti mereka di fase awal, di fase pertengahan. Bapak dan Ibu, saya himbau untuk jalan terus. Yang penting implementasi Bapak dan Ibu konsisten. Yang kedua, dari konsisten tersebut, coba ajak beberapa orang lain untuk bergabung untuk mengerjakan adaptasi teknologi bersama Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan dari implementasi yang konsisten tersebut dan terlihat dampaknya di murid dan beberapa rekan Bapak dan Ibu, pemimpin Bapak dan Ibu kemudian juga akhirnya terjun payung untuk ikutan mendukung usaha Bapak dan Ibu. Saya rasa
rasa sekian. Sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemaparan dan juga jawaban dari Bapak Adi Ruspati di kelas Resilience, Tangguh, dan Teknologi. Jadi Bapak Ibu memang ada sebuah perjalanan yang harus dijalani bersama. Nah, kata kuncinya adalah dijalani bersama Bapak Ibu ya, karena dengan kolaborasi akselerasi teknologi akan semakin terasa dampak baiknya. Dan pertanyaannya ada satu sih Bapak Ibu sebetulnya ya, bagaimana ketangguhan dalam teknologi ini dapat menciptakan sebuah pembelajaran yang mengasihkan. Ini kayaknya sebuah topik dan obrolan yang sangat seru. Nanti kita akan memasuki bincang inspirasi supaya kita lebih mengetahui bagaimana penerapan dan juga bagaimana konteks dari pelajaran yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya saya tahu karena Bapak ingin fokus belajar, sepertinya juga ingin kuis lagi. Oke, kita akan kuis lagi Bapak Ibu sekarang ya. Kuisnya ini adalah berhubungan dengan sesuatu yang tadi sudah kita kemukakan bahwa kita itu harus berkolaborasi dan lain sebagainya. Ini ada hubungan, ini clue-nya nih untuk kuis kata kita kali ini dan masih tebak kata. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang sedang menyaksikan webinar ini secara live, sekali lagi saya akan memberikan tanggal hari ini ya. Hari ini adalah tanggal 30 Juni 2021. Sekarang adalah jam 2:40 menit ya, sekitar 2:40 menit. Jam berapa? Coba saya 2:38 menit ya, saya mendapatkan visinya 2:38 menit. Jika Bapak dan Ibu sedang melihat webinar ini secara live 30 Juni 2021 sekarang berarti bisa mengikuti kuis ini secara live. Berarti silakan langsung melihat ke YouTube chat Bapak dan Ibu, ada sebuah link di sana untuk menuju ke Google Form. Jadi silahkan untuk mengisi dulu nama, kemudian email, dan tunggu tebakan apa yang harus dilakukan nih di tebak kata ini, kemudian nanti bisa langsung diberikan jawabannya di Google Form tersebut. Baiklah, kita langsung aja. Ini adalah tebak kata kita di segmen ini. Silahkan kita bisa lihat tebak katanya. Wah, ini ada 3 blok ini ya. Saya kasih clue ya Bapak Ibu ya. Itu 2 bloknya, itu sebenarnya 1 kata tuh Bapak Ibu ya. Ini adalah sebuah anjuran untuk kita saling berkolaborasi, tapi dengan menanamkan sebuah nafas Indonesia, sebuah nilai yang sudah kita miliki sejak nenek moyang, ini sangat Indonesia sekali, dan inilah yang kita lakukan sekarang. Dan berikutnya sebetulnya kata itu ada di ruangan ini Bapak Ibu. Coba di ruangan itu ada kata itu. Kalau Bapak Ibu curi sekarang ya, ingin iseng-iseng mana katanya. Baiklah, langsung silakan dijawab tebak kata ini. Kata pertamanya ini sebuah ajakan ya, jadi silakan ditebak dan langsung aja mengisi Google Form-nya dengan tebakan Bapak ini. Nanti jawaban yang paling tepat dan cepat itulah yang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya untuk ikutan webinar live pada siang hari ini adalah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet. Lumayan, ada 2 orang yang akan mendapatkan hadiah ini. Jadi silahkan untuk langsung segera diisi Google Form-nya dan dilihat mana yang kira-kira nih bisa ditebak nih Bapak dan Ibu ya. Masih konsen kan nih Bapak dan Ibu? Ayo semangat, kita belajar tapi juga kita sambil iseng-iseng